Menurut sensus ekonomi nasional tahun 2016, umat Islam Indonesia itu sekarang cuma 83%. Padahal waktu Indonesia merdeka 95,4%. Jadi umat Islam itu turun banyak sekali jumlahnya di Indonesia. Belum lagi 2017 yang lalu secara serentak 12 juta orang keluar dari Islam. Secara administratif mengganti KTP-nya dari Islam menjadi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo memberi ruang kolom agama boleh diisi aliran kepercayaan. 12 juta yang semula beragama Islam ganti di kolom KTP-nya menjadi penghayat. Ini hanya di Presiden Jokowi saja terjadi. Ya, presiden sebelumnya belum pernah. Inilah prestasi memindah agama 12 juta muslim. Ini prestasi terbaik presiden hari ini. Ya. Pilih lagi saja. Biar Islam makin cepat habis. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati pengurus Masjid At-Taqwa Kota Dumai beserta jamaah yang hadir, yang saya hormati pengurus ACT Duri, Dumai dan sekitarnya yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka berbagi pengalaman bagaimana memakmurkan masjid. Di dalam surah At-Taubah pada ayat ke-18, di antara 28 ayat yang tersebar dalam Quran yang berbicara tentang masjid, ini yang paling jelas ada di ayat 18 surat At-Taubah, ya, tentang memakmurkannya. Allah menyatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ini menurut para mufassir, kalimat ini diawali dengan kata innama, itu menunjukkan ya sifatul lazimah, karena innama itu kalau dalam bahasa Arab disebut jumlah khobariyah, ya. Jumlah khobariyah itu menunjukkan sifatul lazimah, sifat yang lazim. Maka kalau ada perkataan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, maka ditafsiri sudah menjadi sifat yang lazim bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu memakmurkan masjid-masjid Allah, gitu ya. Jadi kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir tapi tidak memakmurkan masjid, itu tidak lazim, gitu ya. Artinya imannya diragukan, ya, karena sudah menjadi sifatnya mukmin yang beriman pada Allah dan hari akhir memakmurkan masjid Allah. Itu pengertian normatifnya. Yang kedua, ayat ini menjelaskan secara teknis memakmurkan masjid seperti apa. Maka wa aqamas shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Masjid makmur itu ukurannya hanya 3 saja. 1,
ya, apakah masyarakat sudah menegakkan sholat dengan berjamaah di masjid, karena itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah sekalipun dalam keadaan sehat dan mukim, ya, Rasulullah sholat 5 waktu di rumahnya, ya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah sholat wajib di rumahnya, belum pernah, bukan tidak pernah, kecuali sakit keras dan dalam keadaan safar, ya. Ini. Maka tentu kita mengikuti sunnah ittiba, ya, sholat 5 waktunya berjamaah di masjid. Di rumah itu hanya sholat sunat saja, ya. Nawiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran, itu pengertiannya adalah sholat sunat. Kalau sholat fardu di masjid, itu dilakukan Nabi, dilakukan para sahabat, dilakukan para tabi'in, dilakukan para tabi'in, ya. Jadi sekarang ini ada ajaran sesat yang dikembangkan lewat TV. Keluarga bahagia itu sholat di rumah, bapaknya imam, istri dan anak-anaknya makmum. Itu sesat, karena tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya itu. Ya, nggak ada contohnya. Sholat 5 waktu itu ya di masjid, itu sunnahnya begitu. Nggak ada dalil sholat 5 waktu di rumah, itu nggak ada dalilnya, kecuali sakit, gitu ya. Itu, ya. Ini problem kemakmuran masjid. Kenapa sholat berjamaah masih sedikit? Padahal ada takmir masjid itu adalah, atau dewan kemakmuran namanya, tugasnya ya memakmurkan, yaitu harus menggerakkan masyarakat berjamaah 5 waktu di masjid. Memakmurkan masjid itu begitu. Caranya melaksanakan azan. Sekarang ini banyak masjid belum melaksanakan azan, baru meneriakkan azan, gitu ya. Jadi baru nyalakan speaker ceklik, hayya 'alas shalah, tidak begitu. Itu meneriakkan azan sunnah, tapi melaksanakan azan yaitu memobilisasi, menggerakkan orang berjamaah ke masjid, itu belum banyak dilakukan oleh pengurus masjid. Ya. Padahal perintahnya azan itu mengorganisir, menggerakkan secara terorganisasi. Kita bisa belajar dari surat Al-Hajj pada ayat 77, di mana Allah perintahkan fa'adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajin amiq. Adzanilah manusia untuk melaksanakan haji, niscaya akan berbondong-bondong mereka memenuhi panggilan itu, datang dari segala penjuru yang jauh. Dan karena haji sudah diadzankan, dilaksanakan adzannya, sekarang terpaksa harus dibatasi. Satu negara hanya dikasih 1 per mil, ya, 1/1000 penduduk. Sehingga kalau di Jogja orang mau berangkat haji harus tunggunya 24 tahun. Kalau di Dumai berapa? Ya, 18 tahun. Nah, padahal perintahnya sama, azan. Artinya apa? Kemudian dikelolalah, ada kalau di Saudi Kementerian Haji yang mengurus seluruh penyelenggaraan haji. Di negara pengirim haji ada, kalau di Indonesia ada Kementerian Agama, ada Direktorat Penyelenggara Haji, melibatkan seluruh departemen. Kementerian Luar Negeri dalam hal menerbitkan atau menguruskan visa, ya. Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan paspor. Departemen atau Kementerian Kesehatan melaksanakan vaksin, dan semuanya terlibat. Masyarakat pun berpartisipasi membentuk KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji.
swasta menyelenggarakan biro perjalanan ibadah haji dan umroh. Maka haji berbondong-bondong karena diadzani, dilaksanakan. Perintahnya fa'adzin. Nah, kalau hanya diserukan haji, nggak akan jalan itu, ya gitu, ya. Nah, sama dengan sholat itu, mestinya tugas daripada pengurus takmir masjid adalah membentuk pengurus untuk apa? Memakmurkan masjid, menggerakkan orang berjamaah ke masjid, bukan meneriakkan azan lewat speaker masjid itu ya. Jadi menggerakkan itu, memobilisasi, maka pasti nanti masjidnya penuh. Kalau azan sudah dilaksanakan, ya, ini pengalaman praktisnya akan saya sampaikan. Ketika tahun 1999 bulan Desember, ketua takmir masjid kami meninggal, namanya Pak Basir Witehadi, itu ketua kedua ya. Waktu itu kemudian para pengurus meminta saya mengganti beliau sebagai ketua umum takmir masjid Jogokarian. Saya mengatakan mohon maaf, saya kalau hanya ditunjuk oleh pengurus saya tidak bersedia ya. Saya ingin masyarakat terlibat karena ini masjidnya masyarakat. Bagaimana supaya masyarakat yang memilih siapa yang akan jadi ketua umum takmir. Saya bersedia menjadi panitia penyelenggaraan pemilu takmir masjid gitu ya, supaya karena selama ini masyarakat tidak dilibatkan dalam banyak hal, sehingga biasanya lah panitia pembangunan masjid, ketua panitianya langsung jadi ketua takmir sampai mati begitu. Ya. Padahal pengetahuannya bukan tentang memakmurkan masjid, pengetahuannya tentang bangunan masjid. Jadi bangunannya terawat tapi jamaahnya nggak ada. Nah, takmir yang diperlukan bukan itu. Yang diperlukan adalah orang yang bisa memakmurkan masjid. Tadi yang pertama, bagaimana menggerakkan masyarakat untuk berjamaah ke masjid. Maka saya mulai dengan saya mengumpulkan anak-anak remaja masjid, anak-anak SMP kelas 3, SMA kelas 1, kelas 2 saya kumpulkan. Ayo coba kita data penduduk kampung Jogokarian ini. Ada 4 RW, 18 RT. Di situ ada 5 musola, ada 1 masjid. Ya, karena kita ingin bekerja secara serius ya di dalam mengelola masjid. Kita ingin tahu sebetulnya siapa saja yang harus kita layani di masjid, berapa orang yang menjadi tanggung jawab kita di dalam menggerakkan orang ke masjid. Maka ini ada format isiannya ya. Nah, ini tidak dilakukan secara langsung ketemu yang bersangkutan, tapi anak-anak saya sarankan bertanya kepada tetangga terdekat. Mbak, ini rumah ini siapa kepala rumah tangganya, namanya siapa, umurnya, pekerjaannya, terus istrinya namanya siapa, bekerja atau tidak, kalau bekerja di mana, anaknya berapa, namanya siapa saja, sekolah di mana, ya. Kemudian kita lengkapi dengan data dari kantor kelurahan sehingga database kita ini lengkap ya. Ini formatnya. Ini cukup dilakukan oleh anak-anak SMP, SMA saja ya melakukannya. Nah, maka setelah database ini terhimpun, kita tuangkan dalam peta supaya kita dengan mudah itu membaca keadaan ini ya. Maka kemudian saya ambil peta kampung dari kantor pajak bumi dan bangunan. Ini wilayah kampung Jogokarian, ini Masjid Jogokarian yang kuning tengah ini, kotak-kotak kuning ini musola-musola yang ada di kampung Jogokarian, ada 5 musola.
Kotak merah ini rumah-rumah yang dihuni warga non-muslim. Ya, kotak hijau ini rumah-rumah yang dihuni warga muslim. Kalau kotaknya ini kita beri garis hijau muda, berarti penghuni rumah itu muslim tapi belum sholat. Ya, enggak. Kalau garisnya hijau sedang, berarti penghuni rumah itu sudah sholat tapi belum aktif berjamaah ke musola atau ke masjid. Kalau garisnya hijau tua, berarti dia muslim, sudah sholat, sudah aktif berjamaah ke masjid atau ke musola. Ini kalau kita zoom, keluar ada gambar onta, berarti rumah itu sohibul kurban. Kalau idul kurban, berkorban ke masjid. Kalau ada gambar rupiah, berarti muzaki, pembayar zakat melalui masjid. Kalau ada gambar Quran, berarti rumah itu sudah bebas buta huruf Al-Quran, artinya keluarganya sudah bisa baca Quran. Ya, kalau ada gambar Ka'bah berarti kepala rumah tangganya sudah haji. Ya, kalau ada huruf AB, ABO itu jenis golongan darah yang ada di rumah itu apa saja. Jadi database di kantor masjid lebih lengkap dari database di kantor kelurahan. Ya, itu. Ini karena kita ngurus umat ini, ngurus umat bukan ngurus bangunan masjid. Karena tugasnya memakmurkan masjid, bukan merawat bangunan masjid. Kita harus tahu siapa yang harus kita layani. Jadi waktu itu jumlah penduduk Jogokarian 2.973 jiwa yang mukalaf, yang sudah wajib sholat itu 1.839. Artinya muslim yang sudah baligh, sudah terbebani kewajiban sholat. Tapi dari 1.839 muslim yang mukalaf yang belum sholat masih 816. Karena kampung saya ini kampung Abangan, dulu basis PKI, jadi banyak orang yang muslim belum sholat, 816 orang. Nah, berarti kewajiban masjid yang pertama adalah mensolatkan orang hidup ini, ya. Jadi maka kami buat program untuk mensolatkan orang hidup. Kami bentuk tim untuk mengunjungi rumah-rumah, ya. Kita buatkan, karena kita ada database, kita kunjungi pada saat hari kelahirannya, ya. Mereka lagi bahagia, masjid datang membawa sekedar hadiah ulang tahun. Kalau laki-laki ya kita bawakan sarung, peci gitu ya. Pak, ini hari ulang tahun Bapak, kami dari masjid silaturahmi menyampaikan mudah-mudahan umur panjang. Kalau berkenan belajar sholat, nanti ustadz dari masjid akan datang mengajari sholat, ya. Alhamdulillah itu tahun 2000 itu 816, 2005 tinggal 315, 2009 tinggal 27, 2011 tinggal 4. Nah, ini program kami mensolatkan orang hidup. Kalau hanya diteriaki lewat speaker nggak mungkin sholat, ya. Insya Allah hidayah Allah akan diturunkan kalau kita bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi itu yang buka pintu hatinya Allah, tapi kita yang harus bergerak. Tidak bisa kita diam saja, pintu hidayah tiba-tiba datang. Harus ada pelaksanaan kewajiban dakwah, terutama dakwah sholat itu, ya. Jadi yang belum sholat disolatkan. Nah, yang sudah sholat tapi belum aktif ke masjid, kami buat gerakan sholat berjamaah. Yang pertama adzannya saya buat tertulis. Artinya apa? Saya mulai tanggal 15 Mei tahun 2000 saya buat undangan sholat berjamaah seperti undangan resepsi pernikahan. Saya cetak bagus, ya. By name, ya, mengharap Bapak Ibu Saudara berjamaah 5 waktu di masjid mulai Senin 15 Mei 2000. Adzan subuh akan dikumandangkan pukul 4.31 waktu itu, ya. Kita kutip, kalau undangan perkawinan itu ada kutipan surat Ar-Rum ayat
21 ya. Kadang doa Ali untuk Fatimah waktu menikah macam-macam. Maka itu saya kutip hadis-hadis keutamaan sholat berjamaah di masjid. Man sholat al-subhi fi jama'atin faka'annama sholatul laila kulluhu. Hadis muttafaq alaih. Barang siapa yang sholat subuhnya dikerjakan dengan bersama di masjid sama dengan mengerjakan sholat semalam penuh. Barang siapa yang sholat isyaknya dikerjakan dengan berjamaah di masjid sama dengan sholat separuh malam. Barang siapa mengerjakan sholat zuhur dengan berjamaah di masjid lebih baik baginya daripada sholat malam 1000 rakaat. Ya. Ada yang pernah sholat malam 1000 rakaat? Pahala sholat zuhur berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat malam 1000 rakaat. Ya, itu hadis muttafaq alaih. Belum lagi keuntungan orang yang sholat berjamaah di masjid itu, Allah akan melihat imamnya. Kalau imamnya khusyuk, maka seluruh makmumnya dicatat khusyuk sholatnya. Kalau imamnya tidak khusyuk, Allah melihat apakah ada satu makmum yang khusyuk. Satu saja makmum yang khusyuk, maka imam dan seluruh makmumnya dicatat khusyuk sholatnya. Tidak ada satupun yang khusyuk, pahalanya dilipatkan 27 derajat dibanding sholat sendiri di rumah. Nah ini keutamaan sholat berjamaah itu luar biasa. Hanya orang-orang yang bodoh dan tidak mau berpikir saja yang memilih sholat di rumah, tidak ke masjid. Itu orang yang bodoh, tolol, kalau bahasa Jawanya goblok. Karena kalau dia mau berhitung, Masya Allah, kalau waras pikirannya pasti memilih berjamaah. Hanya orang-orang yang senting dan gila saja yang tidak tertarik berjamaah ke masjid. Itu kalau tahu hadis-hadis keutamaan sholat berjamaah. Di Dumai ini tahun 2019 jumlah penduduknya 300.108 jiwa. Tadi saya tanya yang non muslim paling banyak 10%. Saya bagi dua, laki-laki dan perempuan. Saya hitung yang laki-laki ya 80%, kemudian anak 20%. Jadi kira-kira mereka yang balik lansia itu jumlahnya 108.000. 108.000 itu dibagi 300 masjid dan musola. Saya tanya Bapak tadi, dan musola 300. Berarti setiap masjid laki-laki baliknya minimal 360 orang. Artinya kalau sholat subuh ini kalau sudah makmur masjidnya, minimal laki-laki dewasa yang berjamaah subuh minimal satu masjid, satu musola 360 orang. Nah sekarang rata-rata per masjid ada 100 ya. Saya kaget ketika membaca penelitian dari Monash University. Umat Islam Indonesia ini yang aktif sholat berjamaah 5 waktu di masjid baru 5%. Baru 5%. Dan ini kalau dicocok di Dumai ini 300.108 jiwa dibagi dua, karena yang dianjurkan digerakkan itu laki-laki, jadi perempuan tidak saya hitung ya. Kemudian dikurangi anak-anak sampai balik, itu 108.000 laki-laki muslim dewasa yang ada di kota Dumai. Masjid dan musolanya 300. Maka sekurang-kurangnya satu masjid atau satu musola itu 306. Itu belum perempuan, baru laki-laki dewasa. Laki-laki muslim yang soleh itu sholatnya berjamaah di masjid.
Kalau ada laki-laki muslim sholatnya di rumah, namanya laki-laki muslim yang solihah, ya, karena dia mengambil rukhsah sebagai perempuan, ya. Jadi dia dihitung perempuan, tidak dihitung laki-laki, karena laki-laki muslim yang soleh sholatnya pasti berjamaah di masjid. Jadi yang sholat di rumah itu laki-laki solihah, ya gitu. Ini. Nah, saya subuh di Duri tadi juga saya lihat nggak lebih dari 15 orang, masjidnya cukup besar itu. Sedih saya lihat ini, masjidnya bagus. Ya, itu. Artinya apa? Adzannya belum dilaksanakan, baru diteriakkan saja, tidak di manage. Inilah namanya manajemen itu kan, ada perencanaan. Ya kalau tidak pernah direncanakan, berapa yang harus mengisi masjid, siapa saja, bagaimana ada manajemen? Manajemen itu pertama kali planning, rencana. Ya, ini. Maka alhamdulillah kalau kita melaksanakan manajemen tadi, data ada, perencanaan ada, program ada. Alhamdulillah sekarang kalau di masjid kami di Jogokarian dan masjid-masjid yang lain yang kami kelola itu signifikan. Jadi sekarang ini masjid itu kalau subuh sudah penuh 2 lantai itu. Kalau adzan subuh terdengar, saya baru turun dari rumah berangkat ke masjid. Sampai di masjid saya pasti sudah nggak dapat tempat di dalam, saya mesti di halaman. Karena sudah penuh itu di luar hari libur. Kalau hari Sabtu Ahad tuh harus nutup jalan karena sudah tidak muat lagi. Ya. Apalagi Ramadan gitu ya. Jadi ya. Ini satu contoh upaya ya kita memakmurkan masjid. Nah, aktif sholat berjamaah di Masjid Jogokarian gratis umroh gitu ya. Jadi kami gembirakan lah ya. Setiap tahun kami sediakan 4 tiket umroh bagi yang paling aktif sholat berjamaah di masjid. Cara menghitungnya kami pasang fingerprint. Jadi kalau datang sholat berjamaah absen pakai mesin sidik jari. Ya. Saya dikritik juga, Ustadz, gimana nanti kalau orang ke masjid cuman karena tiket umroh itu? Nggak apa-apa. Orang masuk surga dengan terpaksa itu lebih nikmat daripada yang dengan ikhlas masuk neraka. Omong kosong itu yang bicara tentang keikhlasan tapi nggak melaksanakan tuh. Omong kosong. Pendusta agama itu. Wah nanti kita nggak ikhlas. Bohong. Mulut rusak. Ikhlas itu nanti, tidak mulai orang itu. Kita dulu juga sholat dipaksa oleh bapak ibu kita. Tidak ada anak kecil dengan sadar sendirinya mengerjakan sholat karena Allah. Bohong otaknya itu. Itu semua harus digembirakan. Basiru kata Nabi, gembirakan. Wala tunafiru, jangan dibuat mereka lari. Ya, metode Rabi itu at-targhib wa tarhib. Targhib dulu, digembirakan. Baru kalau nggak mau diancam, kan gitu, ya. Nadhiron itu terakhir, tapi basiron dulu, gembirakan dulu orang itu. Nah, ya. Jadi berbagai upaya harus kita lakukan agar masyarakat muslim dewasa, terutama yang laki-laki, mereka memenuhi shaf-shaf masjid ketika waktu adzan tiba, ya. Ini.
Karena itu tugas daripada takmir, memakmurkan masjid. Jangan hanya memikirkan bangunan fisiknya, ya. Karena takmir ngurus fisik itu peninggalan zaman Hindu Buddha. Jadi zaman Hindu Buddha itu, misalnya Wangsa Sanjaya membangun tempat ibadah namanya Candi Prambanan yang sangat megah, tapi kesejahteraan orang-orang kecil, terutama Wangsa Sudra, Waisa nggak diurus. Demikian juga Wangsa Sailendra yang beragama Buddha membangun tempat ibadah besar namanya Candi Borobudur. Sampai hari ini bisa kita lihat. Apa yang terjadi? Begitu Islam masuk, orang Hindu Buddha berpindah kepada agama Islam yang mengurus anak yatim, mengurus fakir, mengurus miskin, ghorim, ada zakat, ada sedekah. Sekarang kalau orang datang ke Indonesia, yang dilihat peninggalan kejayaan Hindu dan Buddha. Bali, Jogja ada Prambanan, Borobudur. Tapi umatnya sudah habis. Sama kalau kita berkunjung ke Spanyol hari ini, ke Andalusia, kita melihat bekas peninggalan kejayaan Islam di sana. Masjid Abdurrahman di kota Cordova. Bangunannya masjid tapi isinya 7 gereja. Nggak ada masjidnya lagi. Istana Kesultanan Alhambra sekarang jadi museum. Universitas yang melahirkan para ahli Quran, termasuk yang menemukan harokat fathah, kasroh, domah, tanwin, itu semuanya orang dari Cordova, orang Spanyol, namanya Imam Ahmad Al-Qurtubi. Qurtubi itu Cordova, bukan orang Arab, ya. Jadi sekarang jadi biara. Kantor wali kota Granada, mereka tunjukkan itu dulu masjid, sekarang kantor wali kota, gitu ya. Maka kalau takmir hanya ngurusi bangunan, itu cara berpikirnya sama dengan para biksuni dan para pedanda Hindu mengurus candi-candi. Jadi namanya bukan masjid tapi candi Islam, gitu ya. Jadi nanti 20-30 tahun ke depan ini dulu Masjid At-Taqwa, ini dulu. Tapi umatnya sudah nggak ada. Bangunannya aja megah, kosong. Bisa umatnya berpindah agama. Karena jumlah pemeluk Islam di Indonesia ini turun terus. Menurut sensus ekonomi nasional tahun 2016, umat Islam Indonesia itu sekarang cuma 83%. Padahal waktu Indonesia merdeka 95,4%. Jadi umat Islam itu turun banyak sekali jumlahnya di Indonesia. Belum lagi 2017 yang lalu secara serentak 12 juta orang keluar dari Islam. Secara administratif mengganti KTP-nya dari Islam menjadi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo memberi ruang kolom agama boleh diisi aliran kepercayaan. 12 juta yang semula beragama Islam ganti di kolom KTP-nya menjadi penghayat. Ini hanya di Presiden Jokowi saja terjadi, ya, presiden sebelumnya belum pernah. Inilah prestasi memindah agama 12 juta muslim. Ini prestasi terbaik presiden hari ini, ya. Pilih lagi saja biar Islam makin cepat habis. Saya tidak bicara politik, ini bicara keumatan, ya. Tidak boleh bicara politik di masjid, ya. Ini bicara tentang umat Islam, harus disampaikan. Kalau bicara politik mau pilih siapa, jangan di masjid, itu tidak boleh. Tapi bicara nasib umat harus dijelaskan di masjid. Ini contoh terpaku pada bangunan-bangunan, tidak pada umat. Nah, jadi kita harus mulai. Nah, maka nanti
akan meningkat ketika aqimis sholah itu ditegakkan, wa atuz zakat. Ukuran kemakmuran yang ke masjid itu seberapa banyak muzaki yang membayar zakat lewat masjid. Karena perintahnya wa aqimis sholah wa atuz zakat, bukan seberapa banyak mustahik. Nah sekarang kelirunya malah masjid berlomba-lomba menerima zakat. Itu mestinya kewajiban takmir memberdayakan ekonomi jamaahnya agar dia makmur dan bisa menjadi pembayar zakat. Itu tugas takmirnya. Maka kalau di anggaran takmir itu tidak ada anggaran pemberdayaan ekonomi untuk jamaahnya, itu namanya musola, hanya tempat sholat, bukan tempat memakmurkan masjid. Salah satu kemakmuran masjid adalah memakmurkan masyarakatnya, membentuk mereka menjadi muzaki, bukan hanya menjadi mustahik. Maka kalau kas masjid itu pengeluaran untuk ini tidak ada sedikit pun untuk pemberdayaan, itu musola, hanya fungsi tempat sholat, ya. Maka takmir masjid kalau mau disebut masjid secara fungsional harus punya program kesejahteraan, ya. Maka nanti akan meningkat kesejahteraannya dan akan bisa kita ukur, ya, dari jumlah zakat maupun infak yang dikelola oleh masjid ini. Sangat signifikan gerakan sholat berjamaah ini dengan kemakmuran masyarakat. Jadi ketika saya pertama kali jadi ketua takmir itu tahun 99 Desember itu, sumber keuangan masjid hanya satu dari infak Jumat, rata-rata per Jumat 180.000. Jadi setahun itu hanya bisa menghimpun 8.640.000. Saya buat gerakan infak mandiri. Saya hitung waktu itu jamaah masjid saya, ya, itu ini rumusnya ini, ya. Ini dulu masjidnya seperti itu, tahun sampai 2003 bangunan masjidnya seperti itu. Dulu bayar listrik cuma 250.000 per bulan, air honor dulu hanya satu merbot dengan honor 425.000 satu bulan. Dulu honor khotib cuma 50.000. Subuh sudah saya sediakan minuman subuh, setiap subuh ada kopi susu, tapi jamaahnya belum begitu banyak, jadi cukup 6 juta satu tahun. Kalau Jumat dulu juga kita sediakan minuman Jumat, 1 buah, honor untuk pengajian-pengajian, ceramah-ceramah, perawatan masjid. Jadi 1 tahun biaya masjid waktu itu hanya 43.200.000, ya. Berarti dibagi 12 bulan, dibagi 4 pekan. 1 pekan itu biaya masjid 900.000. Saya hitung yang datang sholat Jumatan itu 600 orang. Maka kalau 900.000 dibagi 600 jamaah, 1 jamaah itu per pekan biayanya 1.500. Maka saya kampanyekan agar jamaah menjadi jamaah mandiri. Jika Anda berinfak dengan 1.500 rupiah per pekan, Anda adalah jamaah mandiri. Jadi jamaahnya sudah bayar air sendiri, bayar listrik sendiri, bayar honor khotib sendiri, bayar kebersihan sendiri. Jika infak Anda lebih dari itu, berarti Anda telah membantu jamaah yang lain. Dan jika infak Anda kurang dari itu, berarti ibadah Anda di masjid masih disubsidi orang lain. Meskipun demikian, kami,
ya dengan senang hati melayani Anda beribadah di masjid dan mari bersama-sama memakmurkan masjid. Ternyata setelah saya buat gerakan ini meningkat signifikan, ya. Ini sampai 2010 itu 1 tahun yang semulanya di tahun 2000 itu masih 43 juta menjadi 354 juta. Maka saldonya kita investasikan karena Jogja ini kota wisata, maka di lantai 3 masjid saya bangun hotel masjid, Sufah Masjid, 13 kamar. Alhamdulillah sekarang ini terutama kalau weekend atau liburan itu sampai 2 tahun ke depan sudah full book gitu, ya. Sehingga seluruh operasional masjid sekarang sudah tercukupi dari hasil usaha hotel. Ini namanya BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Sekarang kita sudah berkembang, kami sudah bisa membebaskan tanah, kita bangun homestay. Kemudian belum lama kita membeli tanah juga 15,5 miliar, kita bangun guest house. Ya, nah sehingga uang masjid itu dari hasil usaha sudah lebih dari cukup. Infaknya meningkat terus, maka infak ini kita nolkan untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, ya. Jadi seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin, kita jamin kalau tinggal di Kampung Jogokarian tidak mungkin lapar. Kami bagikan kepada warga miskin dan rentan miskin. Ini sebelum Jokowi buat, saya sudah buat nih kartu ATM masjid, KTM beras masjid. Jadi kalau ada warga nggak punya beras, tinggal datang ke masjid saja, ngambil beras di mesin ATM, tempelkan kartu, ceklik, keluar berasnya 2,5 kilogram sekali ambil. Ya. Kalau beras miskin, raskin itu dibayar 10.000 untuk 3 kilo dan berasnya jelek. Kalau beras masjid itu gratis, 2,5 kilo beras baik. Bahkan hari ini alhamdulillah kami beli sawah karena kita ingin mempersembahkan bagi warga miskin terbaik. Kita tanam padi yang kualitas bagus dan kita organik, sehingga yang dikonsumsi warga miskin itu beras yang berkualitas. Ya, masih kita tambah lauknya abon sapi yang kita olah dari sisa daging kurban yang sisanya masih setelah kita bagi seluruh warga dengan bagian yang cukup untuk 4 hari, hari Nahar dan 3 hari Tasyrik. 1 jiwa itu dapat 8 ons daging murni ditambah jeroan sama tulang tanpa ditimbang. Kemudian bantuan untuk masjid-masjid di desa-desa yang belum ada korban, kita masih bisa menyisakan 900 kg daging murni yang bagus, kita olah jadi abon, ya. Nah itu menjadi sekitar 300 kg abon, kita bungkusi 2,5 ons. Jadi kalau masyarakat ngambil beras sekaligus ngambil lauknya di masjid, abon sapi, ya. Alhamdulillah. Sekarang akumulasi infak di masjid, ya, kalau dulu sekali Jumat hanya 180.000, sekarang alhamdulillah rata-rata Jumat itu kalau tidak libur, hari libur itu sekitar 15 sampai 20 juta, kalau libur bisa 2 kali lipat, gitu, ya. Itu. Kemudian infak subuh dulu nggak ada, sekarang infak subuh kami 1 bulan bisa mencapai 100 juta. Infak parkir itu bisa mencapai 50 juta. Karena orang senang parkir di masjid, karena di masjid ini sejak awal saya mengurusi masjid supaya orang senang dan tenang di masjid, saya buat pengumuman jika Anda kehilangan sendal
sepatu, sepeda motor di masjid akan kami ganti baru dengan merek yang sama. Takmir bertanggung jawab. Ya. Karena selama ini orang yang ngurus masjid tidak bertanggung jawab. Tulisannya hati-hati barang Anda di masjid sering terjadi kehilangan. Takmir tidak bertanggung jawab. Itu orang tidak bertanggung jawab kok ngurus masjid itu. Cara berpikirnya harus dirubah. Kita harus bertanggung jawab. Tidak boleh orang Islam lari dari tanggung jawab, tidak boleh. Nah, karena pelayanan itulah orang senang datang ke masjid. Dia mau datang tengah malam, ya, karena kami ingin mengikuti sunnah Rasul. Sejak Rasul itu membangun masjid Kuba, Nabawi dan Bani Salamah di kota Yathrib. Masjid itu kalau malam hari para sahabat itu kontribusi minyak zaitun, masjid itu harus menjadi tempat yang paling terang di malam hari. Jadi kalau orang masuk kota Yathrib, itu masuk kota Yathrib yang pertama dilihat adalah bangunan masjid yang terang. Sementara rumah-rumah gelap dan bangunan lain gelap. Begitu Makkah ditaklukkan, Masjidil Haram juga dibuat begitu, malam hari terang benderang, buka 24 jam. Dan itu sunnah itu sampai hari ini dihidupkan. Jadi kalau malam hari masjidnya itu terang benderang. Anda datang ke Madinah hari ini, 3 masjid itu terang benderang di malam hari dan tidak dikunci. Orang mau datang, toiletnya buka 24 jam. Anda datang ke Makkah, bangunan paling terang benderang dan terbuka 24 jam adalah Masjid Al-Haram, Masjid Tan'im, ya, Masjid Ji'ronah. Saya nggak tahu sekarang malam hari masjid lampu dimatikan dan pintu dikunci itu meniru masjid mana? Tuntunannya dari siapa? Kalau meniru Nabi, mestinya masjid itu terang di malam hari, terbuka 24 jam. Itu masjid yang dikelola Rasulullah dari dulu sampai hari ini. Jadi kalau malam hari kita kunci masjid dan dimatikan lampu, itu bid'ah terbesar itu. Nah, karena Nabi tidak melakukan. Nabi menyalakan lampu di malam hari di masjid supaya orang itu dari mana saja kalau malam hari tempat singgahnya, pusat berkumpulnya orang itu di masjid. Maka masjid melahirkan peradaban. Maka Yathrib berganti nama Madinah. Madinah dari kata tamadun, beradab. Maka disebut kota yang paling beradab karena masyarakatnya dibangun dari masjid. Karena buka 24 jam, maka kebutuhan orang itu terlayani di masjid itu. Maka muncullah pasar di sekitar masjid, ya. Maka masjid itu menjadi pusat berkumpulnya masyarakat. Titik 0 km sebuah kota itu di masjid sejak itu, ya. Pusat kegiatan masyarakat itu di masjid sejak itu. Itulah masyarakat terbaik yang Nabi katakan, ya. Khairul makan al masjid wa syarrul makan asyuk. Sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar, ya. Makanya pasar harus dikendalikan oleh masjid sehingga tidak ada riba di sana, tidak ada penipuan di sana, ya. Masyarakatnya itu pusatnya adalah masjid. Akan menjadi masyarakat paling buruk kalau pusatnya adalah pasar. Itu. Maka penguasa hanya tunduk kepada para ulama yang berpegangan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau penguasa ini merapat ke pasar, tunduk pada para pemilik modal. Rakyatnya akan sengsara karena pemimpinnya adalah budak-budak kapitalis. Ya, itu. Sekalipun kekayaan alamnya kaya raya, rakyatnya hidup miskin. Itu negara yang paling buruk karena telah meninggalkan pusat masjid bergeser ke pasar. Sehingga memilih presiden tidak mengikuti anjuran para khotib di masjid, tapi mengikuti iklan-iklan di media massa yang dikuasai oleh para pemilik modal. Maka presiden adalah buruh para pemilik modal
dia hanya menghamba kepada para pemilik modal. Rakyat hidup miskin, orang asing hidup kaya di atas kekayaan alam negerinya. Karena presidennya adalah merupakan buruh atau bahasa kasarnya kacung daripada pemodal asing, bukan pembela kepentingan rakyat. Itu di masyarakat yang keluar dari masjid. Miskin rakyatnya, kaya raya negaranya. Ya. Tapi kalau pemimpin itu taat kepada para ulama, ikut Al-Quran dan Sunnah, insya Allah ya rakyatnya akan makmur, sejahtera. Itu maka masjid harus dikembalikan sebagai pusat peradaban, bukan sekedar tempat sholat. Ya, itu. Jadi itu kita merasakan betul. Nah sekarang ini di Masjid Jogokarian tahun 2019 kemarin, infak di luar Ramadan itu akumulasinya mencapai 4,5 miliar. Kemudian zakatnya bisa 1,7, dan infak khusus di bulan Ramadan 5 miliar. Jadi kita mengelola uang satu masjid yang membawai 907 kakak, 2.973 jiwa dengan dana 12 miliar. Bisa dibandingkan satu desa dengan dana desa 1 miliar setahun ngurus 7.000 jiwa, gitu ya. Ya, ini kalau masjid itu digerakkan jadi pusat kemakmuran, tidak ada orang yang tidak bisa makan, kita berikan jaminan. Semua warga miskin kami bayarkan premi asuransi kesehatannya melalui takaful. Jadi kalau sakit dia bisa di kelas 2 rumah sakit 60 hari free. Kalau operasi sampai 60 juta ditanggung. Pemerintah bayar BPJS saja kadang-kadang nggak ada kasurnya, gitu ya. Ini lebih bagus masjid itu ngurusi masyarakat daripada pemerintah hari ini. Dan masjid tidak punya utang, pemerintah utangnya terlalu banyak. Nah, ini satu contoh ketika kita mengikuti sunnah Rasul, menghidupkan, memakmurkan masjid, masyarakatnya makmur. Ya. Tidak ada yang tidak bisa sekolah atau kuliah. Kalau mereka nggak punya uang untuk bayar SPP, datang ke masjid, tagihannya serahkan, akan dibayar oleh masjid. Karena 12 miliar untuk 2.973 kita sudah bisa membangun rumah-rumah warga yang tidak layak. Kita punya program namanya benah-benah rumah jamaah, ya. Ini suasana sholat subuh tiap hari penuh, ya. Ya, ini waktu gerhana bulan, ini sampai ke jalan ribuan orang. Ya, ini suasana Ramadan. Ya, itu sholat tarawih itu, alhamdulillah semakin hari semakin penuh. Jalanan ditutup, ya. Dan alhamdulillah dari awal sampai akhir Ramadan tidak surut jamaahnya, justru 10 hari terakhir makin penuh. Kami terpaksa untuk program itikaf 10 hari harus waiting list 2 tahun karena sudah nggak ada tempat lagi, ya. Ini jadi tidak hanya haji, sekarang itikaf saja sudah waiting list sekarang ini. Saya bermimpi nanti sholat saya juga waiting list itu, bergilir itu, karena kalau Ramadan kami sholat maghrib itu 3 gelombang, ya. Karena kami sediakan buka puasa itu 3.500 piring setiap hari. Ini suasana menjelang buka puasa, orang menuju masjid berbondong-bondong, dan masyarakat kita gerakkan yang mau jualan nih, ada kampung Ramadan, sekarang sudah 650 pedagang lebih. Ini
kalau ini tahun 2017 dokumentasi baru 2.500, tahun 2018 sudah 3.500 piring setiap hari untuk buka puasa, ya. Warga miskin kita subsidi sahurnya, jadi kami bagi beras, minyak goreng, lauk pauk dan juga uang, ya, termasuk gula teh, sehingga kalau pagi-pagi masjid menyeru sahur dipastikan semua warga bisa makan sahur karena sudah disubsidi oleh masjid sahurnya, bukannya ke masjid, ya. Jadi sekarang banyak masjid cuma membangunkan doang, sahur sudah jam 3 bangun, kalau nggak punya ya nggak sahur kan gitu. Ya, masjid sudah menyediakan subsidi sahur, ya. Ini Idul Kurban, alhamdulillah tahun 2017 ini dokumentasi baru 35 sapi, sekarang sudah 40, ya, dan sapinya besar-besar, ya, ada yang 1,2 ton berat sapinya, lebih besar dari kurbannya Pak Jokowi di masjid kami, alhamdulillah. Artinya masjid tidak mau kalah sama pemerintah, kira-kira begitu. Meskipun dana dari umat, ini bukan dana dari APBN, ya. Puasa sunat kita sediakan juga, ini buka puasa, ya. Gambar ustadznya kalah menarik dari gambar menu, ya. Jadi buka puasa Arafah menunya apa? Tongseng spesial gitu, ya. Nah, ini, ya, kami punya semboyan sederhana, masjid itu mensolehkan, mencerdaskan, menyenangkan dan mengenyangkan. Ini, ya. Kalau subuh kita sediakan kopi susu, 24 jam kami sediakan air panas dingin, ya. Kulkas itu mau milih air panas dingin tersedia 24 jam, ya. Maka orang banyak yang transit, sehingga kalau Jumatan kita sediakan makan siang, kecuali Jumat Kliwon khusus kami potong kambing, ya, dimakan nasi kambing gitu, ya. Nah, ini tahajud itu bisa ribuan orang datang, ya. Ini suasana tabligh kita dari tokoh politik, ulama. Ini Imam Masjidil Haram, Syekh, ya, Al-Kalbani. Kemudian juga pernah Syekh Abdurrahman As-Sudais pernah ke masjid kami meskipun masjid kampung, ya. Ini acara tausiah. Ini Ustadz Abdul Somad beberapa kali pernah jadi khotib Jumat maupun penceramah di masjid kami, ya. Ini kegiatan remaja, ada lomba fotografi, lomba mural, ya, layar tancap, ya. Ini ibu-ibu lansia dengan senandung masjidnya. Kita gelar wayang di Ponegoro, ini di bidang kebudayaan, kita membuat wayang baru tapi lakonnya di Ponegoro, ya. Ini relawan kita sampai ke Aceh, ya, sampai ke Palestina, ya. Ini relawan Masjid Jogokarian. Nah, ini kegiatan anak-anak muda, ya. Ini kita terjun di banjir, lokasi banjir di berbagai daerah, ya. Ini rumah warga yang kita perbaiki, itu sudah 108 rumah warga yang kami perbaiki. Ini sebelum dibangun, sebelum diperbaiki dan sesudahnya, ya. Ini kegiatan kemasjidan, ya. Jadi masjid 24 jam tidak pernah sepi, ya. Kita menyatukan umat karena semua ulama dari lintas ormas kita hadirkan, dari NU, Muhammadiyah, ya, Al-Wasliyah, semuanya ada. Ini kajian-kajian kita, ya. Ini bagaimana tiap hari menikmati sholat berjamaah yang penuh, ya. Nikmat itu. Maka banyak orang sekarang ini kalau liburan subuhannya ke Jogokarian karena ingin seperti di Masjid Al-Haram itu, sholatnya di jalan, nggak kebagian tempat gitu. Jadi, ya, ini para pejabat
datang dari Kapolda dan Rem gitu. Ada orang nanya, ya di hadapan Kapolda dan Rem, Masjid Jogokarian tuh radikal enggak? Enggak, kami super radikal. Tidak cukup radikal itu. Untuk merubah keadaan harus super radikal, revolusioner. Ya, gitu. Ya. Jadi ya alhamdulillah ya. Ini para pejabat kepolisian, militer itu kalau masuk masjid topinya ganti topi seperti ini, Masjid Jogokarian. Ya. Nah, ini suasana tarweh ini ya, panjang jalan kita hias. Saya kaget tadi malam di Duri ternyata lampu Imlek dominan. Apakah lampu Idul Fitri lebih semarak dari Imlek? Nah, itu artinya kita kurang punya harga diri. Ya, di negeri kita sendiri kita kalah sama orang yang datang kan itu. Ya. Jadi kalau kami Ramadan itu jalanan kami hias, ya, sehingga suasana Ramadan itu terlihat. Karena itu ada hadisnya, ya, man faroha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Ya, barang siapa yang berbahagia, bergembira dengan datangnya Ramadan akan dibebaskan jasadnya dari api neraka. Ya, orang lain aja Imlek berani menyatakan kegembiraan. Kita ini menghadapi Ramadan diem-diem saja gitu ya. Kotanya tidak berbalut keindahan gitu kan. Mestinya kota-kota masyarakat Islam itu kalau Ramadan semarak gitu ya. Lampunya, semarak ininya ya, sehingga kebanggaan umat Islam itu akan ada ya. Inilah suasana-suasana di masjid kami ini. Kalau tarwih Ramadan ya hari-hari begini, penuh sampai ke jalan-jalan. Salah satu kebutuhan anak muda sekarang ini adalah selfie. Jadi masjid itu harus menjadi tempat selfie terbaik gitu ya. Jadi harus kita hias masjid itu di bulan Ramadan menjadi tempat yang menarik. Ini ya. Ini suasana-suasana masjid kalau Ramadan. Ini menjelang buka puasa ini ya. Nah, ini orang makan buka puasa ini 3.500 piring setiap hari. Ya, sampai ke jalan-jalan itu orang makan bareng pakai piring, makan bersama ini. Kenduri terbesar setiap Ramadan ini ya. Sekarang alhamdulillah juga sudah jadi destinasi wisata, jadi banyak turis-turis asing tidak hanya ikut makan buka puasa, tapi banyak yang jadi relawan ikut cuci piring, ikut ini sekarang karena mereka tidak mendapati suasana seperti ini di negara mereka ya. Jadi ini suasana sholat malam menjelang subuh, selesai sholat malam, bubaran dari masjid ya, masih pakaian putih-putih karena waktu itu almarhum Ustadz Arifin Ilham yang memimpin zikirnya ya. Nah, jadi kita mulai dari masjid kampung yang kecil, yang sederhana, yang infaknya setahun cuma 8.640. Tapi ketika kita memakmurkan, kita serius, mulai dari melaksanakan adzan ya, memberdayakan masyarakat, alhamdulillah kemudian masjid itu berubah. Alhamdulillah tahun 2016 Menteri Agama memberikan penghargaan Masjid Jogokarian sebagai masjid dengan manajemen terbaik se-Indonesia. Tahun 2017 kami mendapatkan penghargaan masjid termakmur dan terbaik se-Indonesia ya. Dan penghargaan-penghargaan lain. Sekarang lebih banyak para kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur datang belajar bagaimana memakmurkan masyarakat melalui masjid. Sekarang kami membangun jejaring dengan beberapa masjid. Kita membangun inkubator badan usaha milik masjid. Jadi masjid-masjid yang punya potensi dikembangkan ekonominya kami bantu sehingga sekarang ini sudah banyak sekali masjid yang bisa hidup dari hasil usaha masjid ya. Itu. Jadi bukan dari infak ya. Kami buat supermarket masjid ya. Alhamdulillah sekarang juga berkembang di banyak masjid. Kita bisa bersaing baik dari kualitas maupun harga dengan Alfamart, Indomart. Karena apa? Kita punya pembelanja tetap
maka kita bisa kulaannya langsung ke pabrik dengan bayar cash, sehingga harga kita jual lebih murah. Karena kalau pabrik ke Alfamart, Indomart, dia titip, ya, belum kena in charge per tahun. Satu produk itu 400 juta kalau jumlahnya besar, ya. Nah, sehingga jamaah kita mendapatkan barang berkualitas dengan harga lebih murah. Sekarang kita bekerja sama dengan beberapa masjid, kita buat jaringan supermarket masjid itu, kita bisa kompetitif, ya. Jadi masjid menjadi sumber kemakmuran jamaahnya. Dimulai dari laksanakan adzan, memobilisasi masyarakat untuk jamaah 5 waktu. Yang kedua, memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi supaya mereka berubah dari mustahik menjadi muzaki. Jadi dulu tahun 2003 itu di masjid saya itu muzakinya hanya 19 orang, zakatnya hanya 4 juta. Sekarang kami punya muzaki 900 lebih dan zakatnya 1,7. Nah itu. Jadi ini karena program pemberdayaan yang kita lakukan. Saya kira ini untuk pengantar kita diskusi, nanti banyak hal yang mungkin ingin diketahui secara detail. Ini pengalaman yang kita lakukan, jadi bukan teori, bukan gagasan, tapi memang inilah yang kita coba dari ajaran Rasulullah SAW dalam pengelolaan masjid kita ikuti. Ternyata terbukti bahwa kalau kita mengikuti sunnah, itu kehidupan kita akan lebih baik. Aku qouli hadza wa nastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.